Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, di pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas yaitu tentang cerita ya. Cerita apa? Sebuah cerita yaitu tentang monyet serakah ya. Di sini silakan didengarkan baik-baik. Nah, setelah didengarkan nanti ada soal yang harus dijawab dengan benar. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Ya, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, silakan dibuka di halaman 41, yaitu silakan mendengarkan cerita yaitu tentang monyet serakah ya. Nah, di sini kita akan bercerita tentang monyet tersebut ya. Ya, silakan didengarkan dengan seksama. Nah, yang pertama di sini, musim kemarau telah datang. Pohon-pohon di hutan mulai mengering. Akibatnya persediaan makanan semakin menipis. Nah, di hutan itu tinggal sekawanan monyet. Mereka hidup rukun dan damai. Namun, saat musim kemarau datang, mereka mulai memisahkan diri. Nah, ketika musim kemarau atau musim kering ya, mereka mulai memisahkan diri. Ya, biasanya mereka mencari ya makanan ya, karena misalkan di dalam hutannya persediaan makanannya sudah habis misalkan. Kemudian ada yang pergi ke desa di dekat hutan untuk mencuri makanan. Ada pula yang pindah ke hutan lain ya, yang tadi dijelaskan ada yang pindah ke desa, ada ke hutan lain untuk mencari makanan ya. Nah, kemudian suatu hari pemimpin monyet mengumpulkan kawanannya di sebuah pohon besar tempat mereka tinggal. Nah, jadi di sini ketua atau pimpinan dari monyet itu mengumpulkan semua ya monyet-monyetnya itu akan misalkan diarahkan supaya ya berkumpul atau apa untuk dijelaskan ya di situ ya. Kemudian, wahai kawanan monyet, jangan ada yang meninggalkan hutan ini. Nah, kata siapa? Kata pemimpin monyet. Di luar sana sangat berbahaya bagi kita semua. Seru pemimpin monyet. Nah, itu yang dikatakan oleh pemimpin monyetnya. Jadi jangan meninggalkan hutan ini supaya ya tidak terjadi hal yang berbahaya ya. Kemudian kawanan monyet itu pun mendengarkan pemimpin mereka. Ya, jadi semua mendengarkan ya kecuali seekor anak monyet. Nah, anak itu sangat nakal. Iya, nakal ini dia itu ya dia tidak mau ya mendengarkan ya. Nakal itu suka berbuat kurang baik ya. Jadi dia tak mau mendengar ucapan pemimpin monyet. Nah, anak monyet berencana akan ke rumah penduduk. Jadi dia itu tidak mendengarkan pemimpinnya. Kemudian dia pergi ke rumah penduduk ya di desa dekat hutan tersebut. Kemudian rupanya minggu lalu anak monyet sudah pergi ke rumah penduduk. Di sana ada banyak sekali makanan. Anak monyet pun merasa sangat senang karena ia tak perlu kelaparan seperti monyet lain. Ia ingin kembali ke sana. Wah, ternyata si anak monyet ini minggu lalu sudah ke kampung ya, kampung warga. Setelah itu dia sudah mencuri ya banyak makanan, jadi tidak kelaparan. Kemudian hari ini anak monyet pergi lagi ke rumah penduduk. Ia sudah sangat lapar, namun ketika ia masuk ke salah satu rumah penduduk, tidak ada makanan sama sekali di sana. Ia hanya menemukan sepotong baju di kursi. Nah, jadi si anak monyet ini datang lagi ya ke rumah penduduk. Tapi setelah di sana tidak menemukan makanan, tapi menemukan apa? Sepotong baju. Nah, kemudian muncul pemilik rumah. Ia melihat baju yang dipegang anak monyet. Ia pun meminta bajunya dari anak monyet. Namun anak monyet tak mau menyerahkannya, kecuali ditukar dengan makanan, di barter ya, ditukar.
Di situ kemudian pemilik rumah pun segera mengambil buah pisang dan memberikannya kepada anak monyet. Anak monyet pun memberikan baju yang ia pegang kepada pemilik rumah, kemudian melahap pisang itu. Nah, setelah itu anak monyet pergi lagi ke rumah orang lain. Ya, dia bilang, oh lala, ia melihat toples kacang di meja. Wah, dapat lagi deh makanan. Alangkah senangnya anak monyet. Ia segera membuka tutup toples itu. Toples tahu gak? Toples itu tabung ya, tabung kaca atau plastik yang bertutup, yang ada tutupnya ya. Jadi tabung kaca atau plastik yang ada tutupnya. Kemudian dia mengambil toples itu dan ternyata setelah dibuka toples itu hanya muat untuk 2 jarinya. Ya, jadi tidak muat, tangannya mau masuk ya tidak muat, tapi anak monyet itu tak peduli. Ya, dia memaksakan tangannya masuk ke dalam toples. Wah, dimasukin deh tuh tangannya. Gimana hasilnya? Ya, selanjutnya ya, keserakahan anak monyet itu membuat tangannya terjebak di dalam toples ya. Anak monyet menggoyang-goyangkan tangannya berharap bisa terlepas dari toples. Ya, tadinya muat untuk 2 jari, tapi dia paksakan masuk. Nah, dan jadi ya gak bisa keluar. Nah, setelah itu ia sadar bahwa telah menimbulkan kegaduhan. Nah, suasana pun jadi berisik ya. Jadi dia kayak gimana ya? Udah tangannya masuk ke toples, terus dianya bingung. Ini gak bisa keluar. Jadi ya rame lah, gaduh. Nah, kemudian berisik ya, suasana pun mulai berisik. Yang membuat rumah siapa? Rumah warga pun yang dimasukin monyet itu menjadi tahu ya pemiliknya ya bahwa ada monyet yang sedang mengambil makanannya. Terus dia bilang, pemilik rumah, tolong, ada monyet liar di rumahku. Ya, kata siapa? Kata pemilik rumah. Nah, anak monyet pun kaget, langsung melompat lari. Ya, lari gimana ya? Dia tangannya masih ada di toples ya, tidak bisa dilepas, namun tangannya masih terjebak ya di dalam toples, sehingga ia tidak bisa berpegangan pada apapun, akhirnya terjatuh. Ya, kemudian penduduk menangkap anak monyet dan mengurungnya dalam kandang ya. Jadinya anak monyet itu berhasil ya ditangkap ya oleh warga. Anak monyet pun menyesal karena tidak mendengarkan nasihat dari pemimpin monyet. Ya, itulah sedikit cerita tentang monyet serakah. Nah, nanti ada latihannya poin B dan poin C ya. Itu dikerjakan di buku paket gak apa-apa, mau di buku tulis juga gak apa-apa. Ada pesan moralnya apa? Jadi perhatikan nasihat orang yang lebih tua ya. Karena setiap nasihat pasti memiliki nilai kebijakan di dalamnya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.